Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Sebelum kita mulai kelas pada hari ini, kita berdoa dulu. Silakan kalian dipimpin doanya. Selesai. Amin. Absen dulu. Aprijal, Ajahra, Fikri, Intan Puji, OSN, Meisya, Napa, Nunun, Nurul, OSN, Sinta, Tiara, hadir. Yang tidak ada 3 orang, satu izin 2 OSN, betul? Pada pertemuan PPKN kali ini kita akan belajar menjadi agen kebinekaan digital, berkarya dan menebar konten positif. Nah, ini merupakan bagian terakhir dari bab 6 ya, bab terakhir dan pertemuan terakhir sebelum kalian PSAJ. Nah, sekarang kita akan menjadi agen kebinekaan digital, berkarya dan menebar konten yang positif. Di era digital atau di era teknologi yang sudah semakin maju, internet menjadikan ruang temu bagi setiap orang, bagi semua orang, ya, dari kalangan atau latar belakang yang berbeda, ya, perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan bahasa, maupun perbedaan cara berpikir orang yang berbeda-beda. Nah, maka kita harus bisa memilah dan memilih dan berpikir secara bijak untuk mempertahankan keberagaman dan persatuan Indonesia supaya bisa menciptakan ruang digital yang aman dan nyaman. Kebinekaan digital merupakan kemampuan untuk memahami, menghargai, dan berinteraksi dengan keberagaman secara bertanggung jawab. Dalam menggunakan internet, setiap orang tidak hanya menjadi penerima, tetapi kita juga harus bisa menjadi pemberi informasi yang baik dan benar. Jangan menyebarkan berita-berita bohong. Itu ya, jangan ya, Dek. Paham? Melalui karya dan konten yang positif seperti poster digital, video gitu kan, maupun media yang lainnya, setiap individu dapat menjadi agen kebinekaan digital yang mampu menyebarkan kebaikan, menghargai perbedaan, serta menciptakan ruang digital yang lebih sehat, inklusif, dan bermanfaat bagi semua orang. Jadi, kalau misalnya sebelum-sebelumnya kalian belajar cara berinternet, belajar literasi digital yang baik, nah kalian sekarang belajar menjadi agen atau belajar menjadi penyebar informasi yang sehat, bijak, dan cerdas, dan bertanggung jawab. Bisa? Nah, jadi diharapkan bisa mengimplementasikan di kehidupan sehari-hari. Nah, mengapa kita perlu menghargai perbedaan saat berinteraksi di media sosial atau di internet? Cuma ada yang mau jawab? Nah, ini boleh? Betul, menghargai perbedaan ya. Karena misalkan teh kan di medsos gitu ya, di internet kan tidak hanya orang Sunda, kan tidak hanya orang Sumedang, tidak hanya orang Cilipung gitu kan yang main teh. Banyak orang yang dari Kalimantan, dari Sulawesi. Kalian tahu konten Nurlela? Anu orang Kalimantan anu sok makan tembiluk apa tembiluk. Bagi mereka mah itu tradisi, bukan sesuatu yang menjijikan. Maka kita harus bisa menghargai itu ya, karena mungkin bagi orang-orang lain pun kita punya budaya yang aneh gitu kan menurut mereka. Jadi sebisa mungkin kita harus bisa saling menghargai perbedaan yang ada. Ya, Puji kenapa? Mau masuk? Sok boleh. Waalaikumsalam. Udah latihan OSN-nya? Sok, duduk. Ini jika sapi kantong teh kerincingan gitu. Kita lanjut. Banyak sekarang mah konten kreator yang meng-share kehidupan atau kebudayaan mereka yang sakral. Kita hanya perlu menghargai. Nah, itu pentingnya kita menggunakan internet dengan bijak dan cerdas. Setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik diharapkan 1. Mampu memahami pengertian dan pentingnya
kebinekaan digital dalam kehidupan sehari. Yang kedua, Identifikasi tantangan yang muncul dalam keberagaman di ruang digital. Yang ketiga, Menjelaskan peran individu sebagai agen kebinekaan digital. Yang keempat, menunjukkan sikap bertanggung jawab dan menghargai perbedaan. Dalam berinteraksi di ruang digital. Yang kelima, Menghasilkan ide atau karya digital yang positif, kreatif, dan bermanfaat bagi masyarakat. yang keenam, Menerapkan kebiasaan menyebarkan informasi dan konten positif secara bijak dan bertanggung jawab. selanjutnya, apa itu kebinekaan digital dan mengapa sangat penting? Pertama, internet menghubungkan berbagai latar belakang masyarakat. Tadi kan budaya Kalimantan jadi tahu, budaya Sulawesi jadi tahu gitu kan, dan lain sebagainya. Dan kita pun bisa bisa membagikan budaya kita kepada orang lain. Itu membantu menciptakan lingkungan digital yang aman. Terus mencegah konflik akibat hoax, intoleransi, dan ujaran kebencian. Yang terakhir, mendukung kolaborasi dan kreativitas digital. Menjadi agen kebinekaan digital. Nah, kan agen teh orang yang memasarkan atau memperkenalkan suatu produk misalkan. Nah, berarti kalian harus memperkenalkan kebinekaan digital kepada orang lain. Karakter agen kebinekaan. Satu, kritis terhadap informasi. Nah, jadi kalau misalkan ada informasi yang tersebar, jangan kalian makan mentah-mentahnya. Harus lihat dulu informasinya, cari dulu benar atau enggak. Bertanggung jawab dalam menggunakan media digital. Terus menghargai perbedaan ya. Jangan menjudge budaya orang lain, bahasa orang lain. Kreatif, menghasilkan karya yang positif, dan memiliki empati terhadap orang lain. Selanjutnya, berkarya dan menebar konten yang positif. Nah, sekarang banyak yang berkarya, yang membuat konten, tapi konten-konten yang tidak positif. Tapi mereka hanya mengejar Hanya mengejar followers, hanya mengejar viral gitu kan. Itu tidak baik gitu kan. Jangan ya. Yang pertama, cek fakta sebelum membagikan informasi. Gunakan bahasa yang sopan. Terus, hindari provokasi. Terus, buat konten yang informatif dan bermanfaat. Selanjutnya, tugasnya buatlah poster digital tentang cyberbullying, digital citizenship atau warga digital yang baik, dan internet yang sehat dan aman. Buat di aplikasi Canva, buat menjadi 3 kelompok, satu kelompok, satu judul, satu poster, kemudian diupload di Instagram perwakilan ya, diupload di Instagram perwakilan satu orang, nanti tag akun IG Bapak di tag, nanti dibacakan di depan, bisa? Bisa. Boleh dimulai, silahkan kerjakan, per kelompok silahkan. Ada pertanyaan? Bapak gini. Udah diupload? Belum. Captionnya udah, pakai caption cyberbullying. Sok lanjutkan. Buat posternya di Canva, terus pakai captionnya. Bisa, Mei? Enggak bisa apanya? Enggak bisa pakai caption? Apa yang enggak bisa, Mei? Ya. Selanjutnya. Terus ini captionnya mana? Nah, oke. Lainnya. Sok di Mei. Upload di akun IG Mei. Sok naon Ji apa? Pakai lagu boleh. Kicau mania. Itu kicau mania. Nah, dengan membuat poster digital dan mengupload ke Instagram, berarti kalian menjadi agen kebinekaan digital. Ya, praktek jadi agen, jadi penyebar informasi. Gitu. Beres? Sudah diupload di Instagram? Sudah. Ini yang kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, kita dari kelompok 3 akan mempresentasikan poster tentang internet sehat dan aman. Internet seharusnya menjadi tempat yang aman, nyaman, dan bermanfaat bagi semua orang. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami bagaimana menjadi pengguna digital yang cerdas dan bertanggung jawab, mulai dari menjaga privasi diri sendiri, memastikan informasi yang diterima benar dan terpercaya, menggunakan bahasa yang sopan saat berinteraksi, hingga menghindari konten negatif atau merugikan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok berapa? Kelompok 1. Boleh ke depan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di era digital saat ini, internet bukan hanya tempat mencari informasi atau hiburan, tetapi juga ruang untuk belajar, berinteraksi, berbagi ide, dan membangun hubungan dengan banyak orang. Karena itu, menjadi warga digital yang baik bukan lagi pilihan, melainkan sebuah kebutuhan. Mari mulai dengan berpikir sebelum posting, menghargai perbedaan pendapat, menjaga privasi diri sendiri maupun orang lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan poster tentang cyberbullying. Di era digital saat ini, media sosial telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Kita menggunakan internet untuk belajar, mencari informasi, berkomunikasi, hingga mengekspresikan diri. Namun, di balik kemudahan tersebut, masih banyak terjadi tindakan yang dapat melukai orang lain. Salah satunya adalah cyberbullying. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, kesimpulan. Apa kesimpulannya? Kebinekaan digital menjaga Nah, jadi kita pun sebagai pengguna internet bisa menjadi agen digital dengan cara apa? Membagikan konten yang positif, terus menghormati perbedaan. Makanya bullying dihormati, menghormati perbedaan, mencegah bullying. Terus tidak menyebarkan hoaks. Apa hoaks teh? Berita palsu, berita bohong. Sekian untuk materi pada hari ini. Ini merupakan materi yang terakhir di bab 6 ya, sebelum kalian melaksanakan PSAJ ya. Semoga lancar. Semoga nilainya gede-gede. Semoga tidak diremedial. Semoga naik kelas. Semoga ranking 1. Semoga kalian diberikan yang terbaik dalam pelaksanaan PSAJ. Amin. Sok, boleh berdoa dulu sebelum pulang KM? Belum tidak pulang, mari kita baca doa. Mudah-mudahan selesai. Berdiri. Beri salam. Ini kenapa itu berkata? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.